wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa ta'allama wa ta'allimna fa'al intifa'ata tadhkur wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ila al-huda wa dalatal khair wa ibtigha mardatillah qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa aqna bit taqwa wa jumla bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahma nabiyyina hifdzal mursalin wa rahmal malaikatil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana sa'al fahmi jihna bikal ma'sum. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya ahbab dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali taklim kita dalam kitab Ajratus Sibak dalam Makarimun Akhlaq Imam Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar rahimahullah ta'ala nafallahu biha bi'uluhi fi darin amin. Qala al-Imam Al-Habib Abdullah bin Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar rahimahullah nafallahu bihi darin amin la qala at-tawadhu' lil mutawadhi'in. Nah, kita terakhir sudah membahas tentang sifat tawadhu' dan hakikat daripada tawadhu'. Jadi tawadhu' itu pada dasarnya lawannya sombong. Kemudian apa yang dimaksud itu? Yaitu ngikuti Nabi SAW zahir dan batinan. Kita usahakan ikuti Nabi Muhammad SAW zahir batin dalam kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad. Kita juga sudah tahu kemarin tuh bagaimana Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya bertawadhu. Sampai-sampai ada di antara doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma hini miskinan wa miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang miskin. Ini juga termasuk bentuk tawadhu'nya Nabi Muhammad. Dan juga ada kekhususian, karena orang miskin ini orang yang paling sedikit dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, "Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im." Kamu betul-betul bakal ditanya sama Allah atas semua kenikmatan. Baik dari pakaian, celana, dalaman, semuanya bakal ditanya sama Allah. Handphone, kuota, listrik, AC, dan lain-lainnya semua bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu mengenakan diri untuk tidur, tapi kamu enggak pernah mengenakan diri untuk ibadah. Kamu maksa kejar dunianya Allah, tapi kamu selalu minta maklum sama Allah. Kalau waktu urusan ibadah, itu bakal ditanya sama Allah semuanya. Ya, Nabi SAW memandang orang miskin dengan kekhususian sendiri. Kemudian kita lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk ke dalam bab at-tawadhu' lil mutawadhi'in. Bertawadhu bagi orang-orang yang tawadhu. Jadi kita tawadhu, merendahkan diri kita nih, hati kita nih di depan orang-orang yang tawadhu. Qala sallallahu bagaimana itu? Dalam pandangan syara, dalam pandangan akhlak. Qala sallallahu Nabi sallallahu bersabda, "Idza ra'aytumul mutawadhi'in min ummati fatawadhu lahum." Nabi Muhammad SAW, jika kalian melihat orang-orang tawadhu daripada golongan umatku, maka tawadhulah kalian juga bersama mereka. Tawadhulah kalian untuk mereka. Berarti ini termasuk hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kita melihat misalkan ada ulama datang, Masya Allah dia datang ke tengah-tengah kita dengan penuh ketawadhuan, dia mau menyiapkan waktunya untuk kita semua, maka bagi kita yang menyambut beliau pun harus dengan tawadhu. Kalau tawadhunya kita gimana nyambut mereka? Kita maksimalkan untuk khidmat kepada mereka. Bukan berarti ini sudah tawadhu, habis itu kita taruhnya di masjid, tidurnya di masjid, di atas karpet, tikar lah, itu bukan tawadhu, itu menghina mereka namanya. Tapi tawadhunya kita kepada beliau-beliau, kita hargai mereka, kita khidmat kepada mereka semua. Ini bentuk tawadhu dari kita. Kenapa Ahmad mau nonton juga? Itu tawadhunya kita bagi mereka. Bukan berarti tawadhu, wah foto. Lah ini bukan tawadhu. Kalau emang bisa tanya dulu, boleh foto enggak Bib? Boleh foto enggak Ustaz? Boleh foto enggak Kiai? Karena khawatirnya beliau-beliau istirahat, pasti sih jawabannya boleh. Tapi setidaknya kita izin. Kita izin dulu minta foto. Ini bentuk kita tawadhu juga, menghargai mereka semua.
Wa idza ra'aytumul mutakabbirin fatakabbaru 'alaihim. Begitu juga kata Nabi SAW, jika kalian melihat orang-orang sombong dari kalangan umatku, maka kalian harus sombong sama mereka. Misalkan ngelihat ada orang yang sombong dengan jabatannya, seakan-akan dia pemegang kekuasaan dunia, maka sombong sama mereka dengan cara apa? Saya punya Allah. Kita nggak butuh sama mereka. Atau kita ngeliat ada orang sombong dengan kepintarannya, kita sombong juga sama mereka. Kenapa? Saya belajar, saya juga bisa seperti kamu, bahkan saya bisa ngelewatin kamu. Atau kita ngeliat ada orang sombong dengan kekuatannya, saya punya Allah yang lebih kuat dari kamu, saya serahkan semuanya sama Allah, saya nggak takut sama kamu. Ini bentuk sombong kita kepada orang yang sombong. Adapun kalau mungkin dari segi mimik wajah, masing-masing orang itu jangan langsung dihukum, oh sini tawadhu, sini enggak. Karena sebagian orang ada yang mimik wajahnya itu mungkin kelihatannya kayak serem, kayak sombong. Padahal ternyata enggak, emang mimiknya dia begitu. Ada juga orang yang mimiknya itu Masya Allah, kayaknya tawadhu, ternyata dia sombong banget. Jadi yang tahu bagaimana orang itu sombong atau tawadhu, pertama dirinya sendiri sama Allah. Pertama. Kemudian yang kedua sikapnya dia. Sikapnya. Saat dia mau amalah sama orang, saat dia berbicara dengan orang, saat dia memperlakukan dunia, memperlakukan jabatannya, itu kelihatan nanti. Oh dia sombong nih, oh dia ngerasa dia kuat. Aku itu, saya itu. Makanya bahkan sebagian ulama mengatakan kata-kata aku itu nggak boleh. Maksudnya gimana? Ini nunjukin kesombongannya iblis. Ini nunjukin kesombongannya iblis. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Padahal sering banget kita ngomong begitu. Bah kalau tidak ada aku itu, kalau bukan karena aku itu. Nah ini kalimat-kalimat yang mengandung kesombongan sebenarnya tanpa kita sadari atau kita sadari sekalipun. Memang sebagian dari kita kadang-kadang ngerasa begitu. Jadi bisa dilihat dari sikapnya dan ucapannya. Oh ini orang sombong, ini orang enggak, ini orang begini, ini orang begitu. Tapi nggak boleh langsung asal vonis. Kalau memang sudah, oh iya ini sombong. Di depan kita sombong, itu kita sombongin lagi sekalian. Gitu loh. Apalagi orang-orang yang punya jabatan, punya ilmu, punya harta, ini mereka lebih cenderung bisa untuk sombong. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Karena dzalika lahum mudillatun wa sighar. Karena kalau kita sombong bagi orang sombong, ini nunjukin kehinaan bagi mereka dan kita ngecilkan mereka. Jadi mereka siapa tahu bisa jadi ngerem. Apa saya dia ngeliat nanti, oh iya ya, kalau dia belajar pasti jauh lebih pintar dari saya. Ya Allah saya salah. Itu harapannya. Itu yang ini maksud Nabi Muhammad SAW. Zakarahu fil Ihya, ini hadis terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tawadhu'ul mu'minil mu'minin siyama man kana asannu minhu aw kana aliman aw amiran adilan aw qariban. Tawadhu'nya orang yang beriman bagi orang yang beriman lainnya, khususnya bagi mereka yang umurnya lebih tua dari dia. Kita harus rendahkan diri. Maksudnya sopan. Jangan semua orang lebih tua ngomong seenaknya, manggilnya pakai nama. Kita sama orang tua nih, orang tua kandung, manggil pakai abi, umi, abah, ibu atau ayah, mama dan seterusnya, itu tunjukin kita tawadhu di hadapan mereka. Jadi ini ajaran sudah diajarkan dari zaman Nabi SAW. Bahkan jauh sebelum itu. Maka Nabi SAW itu datangnya Nabi, diutusnya Nabi itu untuk menyempurnakan akhlak. Bukan nabinya sempurna karena akhlak, tapi akhlak itu sempurna karena Nabi Muhammad. Beda. Maka datangnya Nabi ini untuk menyempurnakan akhlak. Sama orang lebih tua atau lebih alim tapi dia lebih muda. Loh. Ini kan agak ruwet jadinya. Kita sebagai orang yang tua ketemu orang alim tapi dia lebih muda. Kadang-kadang kita tahu apa sih kamu? Dan ini sering banget. Tapi ala kulli hal,
Kalau sudah kita ingat begitu, kita paksa hati kita untuk tunduk. Kita paksa hati kita untuk tunduk. Kenapa? Allah telah muliakan dia, bukan umur sekarang. Apa itu? Ilmu. Ini warisannya para nabi. Ini warisannya Nabi Muhammad SAW. Ya tadi, ya kalau ada orang alim kita tunduk. Maksudnya kita jaga hati kita jaga sikap kita, ucapan kita. Walaupun dia jauh lebih muda. Kita ketemu para santri, kita sebagai orang awam nih, kalau ketemu santri harus kita tunduk, tawaduk sama mereka. Jangan tentang lihat santri, wah sini kamu, wih masya Allah kamu nanti ini tetangga aku dulu. Dia sekarang jauh lebih mulia loh dari kamu. Loh kenapa? Dia santri, dia belajar ilmu agama. Dia lebih dekat sama Allah. Dia yang dikatakan oleh Nabi SAW, malaikat aja ngerendahkan sayapnya buat mereka. Lah kamu siapa? Gitu maksudnya. Jadi alim ini tidak mesti langsung ulama, santri pun harus kita hormatin. Kita tawaduk di hadapan mereka. Jangan sampai kita ngerasa sombong. Mau gimana pun mereka, malaikat aja sampai naruh sayap Nabi SAW. Innal malaikata la tadau ajnihatahu ridwan bima yasna. Kan kata Nabi SAW, malaikatnya sampai naruh sayapnya untuk diinjakin bagi para santri. Lah kamu siapa? Masalah kita cuma tukang beca misalkan, atau kita cuma pedagang di pasar yang nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau ketemu begitu harus kita hormatin. Nah mereka pun para santri tadi, para ulama tadi pasti kok ngerasa, oh ini lebih tua. Dia pun pasti merendahkan diri, dia pasti tawaduk kepada kita yang lebih tua. Jadi jangan kita ngevonis duluan. Bahkan kalau di Hadramut itu banyak banget, bukan satu dua ulama-ulama yang muda-muda, kayak Habib Umar bin Hafid, banyak lebih tua dari beliau. Tapi yang tua-tua kalau datang semua cium tangan Habib Umar, dan Habib Umar pun sebagai anak muda yang lebih muda nih dari mereka cium tangan juga. Kayak sering kita lihat Habib Umar tuh sering cium tangan, saling tawadhu. Nah ini loh maksudnya, biar kita punya keselarasan. Amiran adilan, atau pemimpin yang adil. Tapi kita dianjurkan untuk tawadhu. Masalah kita punya pemimpin yang masya Allah adil, dia bukan pemimpin yang zalim, maka silahkan tawadhu. Nah cara tawadhu itu banyak, diantaranya kan cium tangan, kemudian berbicara yang baik, sama ketemu pemimpin adil, misalkan wali kota atau RT, RW, guru, presiden. Kalau dia adil, tawadhu, hormatin dia. Gak apa-apa kamu cium tangannya. Tapi kalau dia cuma kamu tunduk karena hartanya, nanti dibahas di belakang. Au qariban, atau kerabat, orang-orang dekat, seperti tetangga. Itu ngecakup, nanti ada ulamanya, ada orang-orang tuanya, ada anak-anak kecilnya, dan lain-lain. Jadi intinya tawadhu itu mandang orang lain itu lebih dari kita. Makanya setiap sikap, amal, akhlak yang kita dapatkan dari majelis, dari pelajaran, itu usahakan yang kita pandang pertama kali diri kita. Jadi kalau kita dapat, oh sombong itu begini, pandang diri kita, ya Allah saya sombong selama ini. Berarti apa? Saya harus merendahkan diri saya nggak boleh sombong. Jangan begitu si Ustadz ngomongin masalah sombong, dia nggak ngerasa, oh Ustadz ini ngomongin orang lain nih. Nggak boleh begitu. Makanya terapkan dari diri sendiri dulu. At-tawadhul mu'min huwa tawadhu lillah wa ijlalun lahu simat tawadhu lil alim wa syahib wa sultanil adil. Tawadhu bagi orang mukmin, kita tawadhu kepada orang mukmin yang lain ini, hakikatnya itu kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawadhunya kita kepada orang mukmin aja nih, hakikatnya kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita tawadhu kepada orang alim, kepada orang yang tua, dan juga pemimpin yang adil. Ini hakikatnya kita lagi tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lagi merendahkan diri kita di hadapan Allah. Karena apa? Itu perintah dari Nabi Muhammad SAW.
Dan itu akhlak yang dibawa para nabi sebelumnya sampai ke Nabi Muhammad SAW yang untuk disebarkan. Biar apa sih? Biar setiap manusia ini bisa mandang dengan bagaimana cara Allah memandang hambanya. Maksudnya dengan kasih sayang, dengan rahmat. Jadi ada keselarasan, ada keseimbangan, ada keindahan. Kalau dilihat tuh, masya Allah, kan enak kita kalau ngeliat kayak di Tarim tuh. Waktu di sana enak banget ngeliatnya, enak banget, dan hati pun lebih mudah untuk husnudzon. Sebab mereka masing-masing saling tawadhu dan mereka pun saling memuji satu sama lain. Sampai pedagang-pedagang di pasarnya itu, di sana barangnya bagus-bagus, padahal juga jual barang yang sama. Di sana bagus-bagus, harganya lebih murah. Datang ke sana, kenapa ini nggak beli di sana aja? Jadi hakikatnya itu sama aja dia tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi wa ikramati syaibatil muslim." Dan di antara bentuk penghormatan kita kepada Allah yaitu menghormati orang-orang muslim yang lebih tua. Syaibah yang lebih tua. Orang lebih tua. Beb tuanya dia cuma 2 tahun. Itu udah jelas. Kalau cuma 2 jam beb tetap aja dia lebih tua. Kalau seumuran beb, ya kamu nggak boleh juga mandang dia lebih rendah. Nggak boleh. Karena dia mukmin, dia muslim. Beb, kalau dia pendosa, nggak boleh juga kita mandang dia rendah. Kita nggak tahu akhir hayat seseorang. La'ana wala ente, nggak tahu siapa yang meninggal nanti bisa mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak ada jaminan sama sekali. Ahmad, kan kita nggak ada yang tahu. Jadi dia mesti pandang orang tuh lebih. Sayyidina Umar bin Khattab kan sudah kita ceritakan kemarin. Diriwayatkan bahwasanya beliau itu ketangkep lah, kepergok lagi bawa air buat ngisi rumah nenek-nenek. Kalau dilihat sama rakyat istilahnya nih. Woi Amirul Mukminin, kenapa ngangkat nggak pantas? Kata Sayyidina Umar, kok bisa dia bilang nggak pantas? Kita tahu kenapa begini. Gara-gara orang ke ente yang selalu dipanggil taat gitu loh. Panggil sini, datang. Akhirnya nanti timbul rasa sombong di hati anak. Dan setiap manusia pasti begitu. Dan ini kelas Sayyidina Umar aja punya perasaan begitu. Bohong kalau yang kelas kita nih, yang akhir zaman begini bilang, enggak saya tawadhu, saya masya Allah. Bohong. Lu sama Umar nggak ada, kita sama Sayyidina Umar nih nggak ada apa-apanya sama debu yang diinjak sama kudanya. Baru kamu bilang kamu lebih baik tawadhu dari Sayyidina Umar. Ini kelas Sayyidina Umar aja loh, ya Allah. Itu masih bilang apa? Saya bisa punya perasaan sombong. Gara-gara orang-orang kayak kamu sudah apa? Orang yang dipanggil taat. Sini, duduk, berdiri. Orang ngerti pemimpin Sayyidina Umar adil. Orang mandang situ Sayyidina Umar, ketika orang begitu pun dia mandang apa? Ya Allah, saya nanti timbul rasa sombong. Akhirnya apa yang kerjakan beliau? Hal-hal yang sekiranya bisa merendahkan diri beliau di hadapan orang lain. Maksudnya ini hal-hal yang seharusnya pandangan orang, oh ini kalau bos nggak boleh kerjakan ini, nggak pantas, beliau kerjakan. Itu nih, mikul air, dituang-tuangin ke rumah-rumah orang-orang tua. Daripada perempuan-perempuan, kata Madinah. Apalagi kelas kita. Makanya di antara yang diajarkan guru-guru kita itu, lagi bersih-bersih, waktu di pondok, niatkan bersihkan hati. Abi kan selalu bilang begitu juga. Kalau nyampe itu niatkan bersihkan hati. Semakin kotor rumah berarti semakin kotor hati kamu. Semakin berantakan rumahmu berarti semakin berantakan hati kamu, tidak tertata. Enggak, itu diibaratkan aja. Walaupun ya mungkin anaknya 10 kali memang berantakan. Cuma ala kulli hal ini untuk latihan supaya hati ini enggak berontak. Pondok itu kita diajarin begitu. Sampai suruh bersihin WC, bersihin sapi tank, masya Allah. Ada waktu itu nemu di gayung ada gamis, begitu diangkat gamis isinya kotoran semua. Ya Allah. Terus bersihin got. Ini tujuannya bukan biar apa? Biar kita ngerasa rendah. Karena tadi orang yang punya ilmu, orang yang punya jabatan, orang yang punya kekuatan,
baik dari masa ataupun fisiknya, ini orang yang lebih potensi untuk sombong. Nggak bisa dipungkirin. Fahamil Quran ghairil ghali fihi walal jafi anhu. Dan juga di antara kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala itu menghormati para alimul ulama. Alim ulama, para santri, orang yang belajar agama. Masa dokter aja bisa kita hormatin. Cuma untuk urusan suntik menyuntik pengobatan dunia. Masa ulama-ulama, santri-santri nggak bisa kita hormatin. Urusan mereka ini ngobatin hati kita yang jauh dari Allah. Nasihat mereka itu ibaratnya kita dikasih alkohol, dicuci hati kita. Yang luka kotor benanah tadi itu, pedis banget rasanya kau dengar omongan mereka emang. Tapi cara Allah ngobatin. Cara Allah ngobatin kita begitu. Kamu suka ya alhamdulillah, kamu nggak suka ya alhamdulillah. Maksudnya apa? Nggak berpengaruh apa-apa sama Allah. Oke, ada satu nasihat. Jadi bang punya teman namanya Habib Omar Muhdar bin Habib Muhammad Amin Al-Habsyi orang Jakarta. Sekarang dia ngajar Ihya Ulumuddin. Dia punya majelis namanya Majelis Al-Ihya. Itu yang bang pasang status tuh. Semalam sampai chattingan sama beliau. Rasin nasihatnya itu ngebaca Ihya ini luar biasa. Akhirnya saya dikatakan, jangan kamu kira, kata beliau nih, kata Muhammad Hodar nih, jangan kamu kira saya cinta Nabi pas masuk surga tanpa ada amal nih. Saya cinta Nabi. Ini yang sebagaimana perkataan Sayyidina Imam Ghazali, la yaghurrannakal hadis, jangan sampai menipumu hadis Nabi SAW, almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Maksudnya hadisnya nggak menipu, kamu yang tertipu karena nggak paham. Akhirnya cuma saya cinta sama Nabi, kata Muhammad Muhdar. Abang pasang kok di status tuh. Terus dia apa? Masih menolak amal, nggak ada amal. Sholatnya nggak dijaga, keluarganya aurat terbuka dia biarkan, dia nggak sadar dengan dosa-dosanya dan lain sebagainya. Terus nanti katanya ya kita bakal ketemu Nabi, oh selamat ini masya Allah ini umatku ini masuk surga. Enggak, Nabi bakal tanya, kita cinta sama anak iya, pengorbanan apa yang sudah ente kerjain buat anak? Salawat itu kewajiban buat ente makin dekat sama anak. Anak bawa syariat ente kerjain enggak? Anak bawa ajar ente praktekin enggak? Karena begini ente giniin enggak? Itu rasanya bang, rasa diinjak-injak, rasa dipukul-pukul. Bang cuma bilang sama dia jazakallah khair jaza. Tapi ala kulli hal, ternyata semua harus begitu. Nggak boleh kita cuma sandar sama ilmu aja. Oh cinta Nabi masuk surga. Lah bukan begitu kata beliau. Cinta Nabi masuk surga kalau kamu buktikan kecintaan kamu. Kan begitu. Kita tahu ilmu gimana? Dari ulama. Berarti apa? Amal kita bisa mantap karena adanya ulama. Maka kita harus tawadhu di hadapan mereka semua. Nah, kita di hadapan Nabi sekalipun harus tawadhu. Jangan nggak tahu diri. Lalu siapa tong? Berapa modal salawat kita? Berapa banyak amal kita? Cinta Nabi lebih besar dari kita. Seharusnya apa? Kita buktikan cinta kita sama Nabi dengan apa? Dengan ngerjakan syariat yang dibawa Nabi Muhammad semaksimal mungkin, dipaksa dulu, dicoba dulu, jangan langsung bilang nggak bisa. Masalahnya kita ini kadang-kadang apa? Oh saya nggak bisa, saya ini bukan orang baik, saya nggak bisa sholat. Kamunya memang nggak mau sholat gitu loh. Coba dipaksa, pasti bisa. Nanti begitu dipaksa, iya ya ternyata sholat itu enak ya, tenang hati saya. Ya sudah, tambah lagi yang lain. Jaga pandangan, jaga sikap, jaga kelakuan. Ini belum dipaksa sudah ngerasa putus asa.
Yang penting kan cinta sama Nabi, Beb, nanti masuk surga. Iya, cinta sama Nabi nanti masuk surga. Tapi kapan nantinya itu? Tapi kan banyak fadilah-fadilahnya, ada yang meninggal penuh cinta sama Nabi SAW begini. Lah kamu begitu gak meninggalnya? Nggak ada yang tahu kan. Sekarang persiapan kita apa? Amal. Mau nggak mau kita harus ada amal yang dilandasi dengan ilmu. Itu maksud Imam Ghazali. Maka dalam kitab Ayyuhal Walad beliau mengatakan, seandainya kata cukup pakai ilmu aja nih. Cukup pakai ilmu aja nih. Oh, cinta Nabi, selamat. Seseorang kan dikumpulkan bersama yang dia cintai, kata Nabi SAW. Itu ilmu. Tanpa ada amal. Maka panggilan dari Allah, yang setiap sepertiga malam Allah panggil, hal min sa'ilin, ada yang minta gak sama saya, katanya Allah. Hal min ta'ibin, ada yang mau tobat gak kepada aku, kata Allah. Hal min mustaghfirin, ada yang mau minta ampun gak sama saya, kata Allah. Hilang sia-sia. Kenapa? Ya Allah, saya sudah cinta sama Nabi Muhammad, ngapain saya bangun malam? Seakan-akan kita ngejawab gitu sama Allah. Ya Allah, saya sudah cinta sama Nabi Muhammad, ngapain saya jauhkan diri dari dosa, yang penting saya cinta. Ya Allah, saya sudah cinta sama Nabi Muhammad, gak apa-apa saya main sama perempuan sana, perempuan sini. A'udzubillah. Itu yang seakan kita bicarakan sama Allah. Makanya dinasihat begitu rasanya ditampar-tampar. Sakit. Syukuran jazakallahu khair jaza. Main-main dong, kata dia ke Cikini. Kan Muhdar sekarang majlisnya di Cikini, di makam Cikini. Dan keluarganya juga yang termasuk yang ngurusin makam sana. Nah kayak gini, umurnya di bawah abang, tapi nasihat luar biasa kena. Nggak bisa dibohongin. Kalau dibilang telak banget. Maksudnya gini, ya Allah, anak sekecil itu loh di bawah saya. Tapi Masya Allah nasihatnya. Bang Mahbub tahu orangnya. Karena Bang Mahbub juga kan dulu khidmat di makam Cikini. Tapi ala kulli hal, itu obat. Berarti apa? Ada lagi yang mesti dirubah. Ada yang mesti dirubah. Ada yang mesti dirubah. Pelan-pelan. Tapi sambil, jangan pelan-pelan nanti. Itu nunda, bukan pelan-pelan. Itu nanti. Tapi ini pelan-pelan. Berarti apa? Mulai dikerjakan sedikit demi sedikit. Jadi harus tawadhu sama orang yang punya ilmu. Manggilnya. Ahlan Habib Khair. Manggilnya begitu bang. Antum Khair Bib. Lebih muda. Di kelas yang lainnya. Mau dia Habib atau bukan? Ntar dulu. Dia santri. Itu yang kita pandang. Apalagi kalau dia anak cucu Nabi Muhammad SAW. Kita juga dituntut. Ikram Sultanil Muqsid, dan juga menghormati pemimpin yang adil. Kata Nabi Muhammad SAW. Yang Muqsid ini yang adil, yang bertakwa. Maksudnya apa? Kita lihat dia ini, Masya Allah sholatnya ini semua terjaga. Waqala sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yujalli kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Kalau kata Nabi SAW, bukan golongan kami orang tidak memuliakan orang yang tua, tidak menyayangi yang kecil, tidak mengetahui hak orang-orang alim di antara kami. Bukan termasuk golongan kami. Orang tua berarti kita mesti tadi itu tawadhu. Dia pendosa misalkan, dia banyak tatonya ini semua, dia minum dulu. Gue Habib Mundir coba lihat tuh. Beliau mandang orang itu, selama orang itu enggak minum di depan beliau, andai kata minum sekalipun di depan beliau, yang beliau pandang itu minumannya dibuang. Besok kasih dia susu, kasih apa kayak biar dia minum yang lain. Tapi orang-orang tua di hadapan Habib Mundir ini contoh yang depan mata aja nih istilahnya. Itu Masya Allah. Gimana? Berapa kali kita lihat Habib Mundir cium tangan orang tua, preman-preman. Maka jatuh cinta semua sama akhlaknya tawadhunya Habib Mundir. Akhirnya mereka pun tawadhu di hadapan Habib Mundir. Walaupun lebih muda, mereka dengerin nasihat Habib Mundir, mereka kerjakan, mereka amalkan, mereka tobat di hadapan Allah. Banyak banget tuh, bukan 1-2 orang. Habib Mundir tawadhu di depan mereka, mereka pun akhirnya tawadhu di depan Habib Mundir. Orang Papua. Wa yarham saghirana, lihat gimana sayang Habib Mundir sama anak kecil. Gimana beliau menghargain, memangatin. Wa ya'rifu li alimina haqqahu, dan dia tahu hak-haknya orang-orang alim di antara kami.
Dia tahu haknya orang alim. Apa itu dihormatin, dihargain. Ini orang alim kalau sudah tawadhu, kita harus tawadhu juga. Kita hormati mereka, kita hargai mereka. Misalkan kita kedatangan tamu, seenggaknya kalau kita nggak bisa ngasih tempat nginap yang mewah untuk kenyamanan beliau-beliau, misalkan hotel bintang 5, paling tidak tempat yang pantas. Jangan dicarikan hotel-hotel melati, hotel-hotel jelek. Jangan. Beb, kan mereka tawadhu, Beb. Kenapa mesti hotel yang mahal? Biar mereka nyaman istirahat. Mereka ngebawa warisan Nabi Muhammad. Lah kamu aja mau ndak nginep di hotel yang jelek? Nggak mau, Beb. Apalagi diundang orang. Oh, kurang ajar nih orang undang saya naruh di hotel begini. Itu kan pikiran kita. Tapi beliau enggak. Beliau sih nggak pernah milih, tapi kita ngehargain. Itu cara tawadhunya kita. Dijemput pakai mobil. Wah, Bib nggak tawadhu dong dia. Lah kamu aja mau ndak jalan kaki ke majelis? Kalau kamu punya duit, punya motor, punya mobil, mau ndak kamu ke majelis jalan kaki? Enggak, lebih naik motor saya. Wah, kamu ndak tawadhu, kamu sombong. Enggak, Bib, biar nyaman. Jadi sampai majelis itu baju tetap kering, nggak basah keringat, nggak bau. Sama, beliau juga begitu. Beliau ini ulama ini punya kewajiban apa? Ngehargain ilmu yang mereka bawa. Makanya mereka pakai gamis yang bersih, pakai jubah, pakai sorban, ada yang pakai imamah, mereka pakai minyak wangi, mereka mandi dulu sebelum ketemu kita. Itu haknya ilmu, kewajiban bagi mereka. Nggak ada orang-orang ulama itu yang rembes, baju nggak ganti 10 hari, matanya penuh belek, nemuin orang kok di majelis penuh belek, terus ada liur basinya, badannya bau kecut, bau nangka, bau duren, bau nanas jadi satu di keteknya. Nggak ada ulama yang begitu. Kenapa? Karena mereka semua menunaikan haknya ilmu, kewajiban mereka apa? Mereka ini ngebawa namanya Nabi Muhammad. Jadi ketika mereka bertemu dengan umatnya Nabi Muhammad, mereka pakai pakaiannya Nabi Muhammad. Biar kita tahu, oh begini Nabi Muhammad ya. Timbul rindu kita. Kita diceritakan sejarah Nabi dengan orang berpakaian Nabi Muhammad, itu lebih menimbulkan rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Beda sama kita dengar orang cerita Nabi Muhammad pakai celana pendek, pakai singlet. Kok Nabi Muhammad, Masya Allah begini. Bukan kita sudah nama dia, siapa tahu dia wali. Cuma intinya apa? Kita ngebayangkan Nabi Muhammad biasa aja. Tapi kalau kita ngelihat orang, kayak contoh kayak Habib Umar, kalau sudah menceritakan Nabi Muhammad, di bayangan kita ngelihat pakaian beliau, itu kayak Nabi Muhammad. Karena kita dikasih contoh, ini loh pakaian Nabi Muhammad begini. Ya seakan-akan Nabi lagi ngomong depan kita. Nabi lagi bicara depan kita. Tapi Bib, gak semua ulama kan baik. Nah, kamu jangan ngurusin baik buruknya. Tapi selama mereka nemuin kamu di tempatnya Nabi Muhammad, mereka pasti pakaian terbaik. Di belakang itu terserah mereka. Makanya namanya baik sangka sama ulama. Bukan baik sangka saat kamu ngeliat mereka baik, tapi saat mereka buruk. Nah kalau baik sangka sama orang yang baik, ya sudah. Gak bakal susah, gak bakal jadi dua sifat utama, kata Nabi SAW. Khaslaten kan. Baik sangka sama Allah, baik sangka sama hamba Allah. Kalau kita baik sangka karena ngelihat nih, orang ngeliat abang pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah, orang baik sangka wajar. Itu loh maksudnya. Tapi saat di belakang itu mereka ngeliat abang, mereka bisa baik sangka, ini baru orang baik sangka. Paham? Jadi gitu. Ini yang kadang-kadang suka kita luruskan. Makanya kayak Asep, selalu abang bilang, karena Asep itu kemana-mana menurut abang. Asep, siapapun ulamanya, satu pendapat sama ente ataupun tidak, abang pesan sama dia, jangan sampai kamu kurang ajar. Kamu gak ada hak mengatakan ulama ini masuk neraka, ulama ini dapat laknat, ulama ini dapat begini. Seumpama ada perseteruan dua ulama, biarkan itu antara mereka. Karena perseteruan mereka ini punya hujah. Yang satu begini dengan hujahnya, entah benar entah salah, Allah yang tahu, bukan kita yang tahu. Yang satu pun begini, entah benar entah salah. Lah kita tetap menghormatin mereka, tapi mana pendapat kamu yang sesuai sama kamu, ikutin itu tanpa merendahkan yang lain. Kita abang selalu ingatkan sama dia. Makanya di majelis pernah abang sampai waktu dapat kabar satu ulama sakit, ya mungkin bisa dibilang berseberangan sama metode dakwahnya abang, sama itu gurunya abang. Abang bacain tibil gulub biar cepat sehat walafiat, dapat hidayah, mudah habis seminggu Rasul Khatim. Sempat tanya, lu kok dibacain tibil gulub ya?
rame-rame lagi nanti sembuh ya nggak apa-apa, emang itu tujuannya. Karena ini bentuk tawadhu kita sama ulama. Kita nggak tahu nanti saya atau dia yang matinya lebih baik. Nggak ada yang tahu. Gitu. Makanya kita harus tahu hak-haknya ulama. Harus tahu juga cara bermuamalah sama ulama. Jangan beramal itu membabi buta. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Akhirnya bilang sama Asep, lebih baik kalau kamu nggak tahu, kamu nggak ngerti, diem. Atau kamu tahu nih, misalkan, oh ini sudah dolim banget, si ini ulama satu memperjuangkan untuk ngelawan kedoliman. Yang satu ini misalnya berdiri di pihak kedoliman. Berat loh itu, depan kita dua ulama nih. Walaupun pendapat kita berdiri sama orang-orang yang memperjuangkan keadilan, memperjuangkan yang hak. Tapi satu sisi juga ulama. Gimana caranya? Baik kita diam, dalam artian untuk urusan dia ulamanya kita diam. Maksudnya apa? Kita singgung daripada sifat atau sikapnya dia yang tidak sesuai dengan dibawa Nabi Muhammad. Jangan orang yang disinggung. Gitu. Jadi kata Nabi SAW, bukan termasuk golongan kami. Jadi Bang Rasa itu jalan yang paling aman bagi kita umat akhir zaman. Karena nimbang-nimbang diri kita nih, kalau ngelihat yang begitu itu kurang lebih aja sebenarnya, kurang lebih aja. Beliau mungkin kesalahkan di fatwa, pesannya diikuti orang banyak, dia sesat menyesatkan, kan begitu. Sedangkan kita sesatnya di amal. Berapa kali kita nabrak sholat, nanti sampai ketinggalan satu. Itu kita anggap remeh, apalagi hari Jumat, kadang sengaja tidur, sengaja hampir 3 kali. Padahal kata Nabi SAW, antara salah Jum'ain tahawunan biha taba Allah ala qalbih. Yang meninggalkan Jumat 3 kali, anggap remeh Jumat tadi itu, Allah tutup hatinya dari pintu hidayah. Makanya kita kan nggak tahu mana yang baik, kita atau mereka. Akhirnya cara amannya diem, jangan singgung dia masalah ulamanya, tapi bilang saya nggak suka sama orang-orang yang ngelihat kedoliman terus malah didukung. Mending begitu. Jangan bilang wah si ulama ini kayak BNGST, ulama ini kayak AJG, ulama ini kayak BBI. Ya Allah. Stop sudah yang begitu-begitu. Faqala sallallahu haqqu kabil ikhwah ala sakirim ka haqqil walid ala waladih. Nah, ini berbahagialah anak sulung, kata Nabi Muhammad SAW. Haknya saudara yang tertua itu di hadapan adik-adiknya itu sebagaimana haknya orang tua di hadapan anak-anaknya. Jadi dia harus dihormatin, dihargain, diseganin. Ya Zainab tuh jadi ibu istilahnya. Kenapa? Ini memang kedudukan dia di hadapan adik-adiknya ini untuk kata Nabi SAW sebagaimana kedudukan orang tua di hadapan anak. Jadi si adik harus cium tangan, ngelayanin, bakti, gitu. Ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqtu bi rikabi dabati Zaid bin Thabit. Terakhir kita tutup hikayat 2 cerita ulama zaman Nabi dan juga sepupunya Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abbas dengan Sayyidina Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini kan salah satu ulama di zaman Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdullah bin Abbas pun juga ulama, tapi lebih muda. Ya muridnya Zaid bin Thabit lah istilahnya gitu, atau juniornya. Jadi satu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas ini ngelihat Zaid bin Thabit datang pakai kendaraan. Abdullah bin Abbas bergegas ngambil tali kekangnya, dibawa nih, pokoknya dituntun kudanya tadi atau kendaraannya. Habis itu terus saya Zaid bin Thabit dicium lagi tangan sama-sama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kalau katanya Zaid bin Thabit, kok begitu ya Abdullah bin Abbas? Nggak boleh, ini keluarga Nabi SAW. Kalau kata Sayyidina Abdullah bin Abbas apa? Kata umirna naf'al. Gini loh kita diajarkan, diperintahkan Nabi SAW untuk berbuat, menghormatin para alimul ulama. Habis itu sama Zaid bin Thabit diambil kita sama Abdullah bin Abbas, dicium juga tangannya bolak-balik. Terus dicium keningnya. Terus dia bilang tangannya doang,
Dicium tangannya dan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kok bisa ini lebih muda? Apa jawabannya? Begini kita juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hormatin keluarga Nabi Muhammad. Nah ini loh. Begini mereka nggak pernah bermasalah. Dan itu yang harus kita contohkan. Nanti bisa tercipta apa? Dakwah yang penuh dengan rahmat. Dimulai dari siapa? Dari kitanya. Kita harus ngerem. Ngelihat orang nggak satu pendapat sama kita, jangan langsung divonis, oh si fulan munafik, si fulan begini, si fulan begitu. Kemarin juga beda partai, si fulan ini, si fulan ini, si fulan begitu. Beda partai lagi, oh si fulan tuh kayak siapa? Kayak Ngabalin nih balik papan sih begini. Ya Allah bihaya karim. Astagfirullahaladzim. Cuma gara pemilihan wali kota, sampai segitunya kata-kata yang dikeluarkan. Dan nggak istighfar, nggak minta maaf sama Allah, nggak minta maaf, nggak minta ampun. Astagfirullahaladzim. Ini hebat permainan syaitan ngegoda hawa nafsunya manusia. Seakan-akan dia megang kebenaran. Kita nggak bilang kita benar, nggak, tapi bukan begitu cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau beda pendapat, kita nggak bilang diri kita lebih benar, demi Allah nggak. Tapi kita sangat sakit hati, sedih, miris ngeliat orang-orang yang begitu. Nyebarkan kasih sayang di antara umat itu berat. Kenapa sih ada yang terima, ada yang enggak? Apalagi kan tadi tuh dilihat dari segi umur. Oh ini masih anak-anak, saya lebih tua. Itu sering. Cuma ala kuliah tetap tawadhu sama orang lebih tua. Tetap dihargai, dihormatin mereka. Bagaimanapun keberkahan itu Allah turunkan lewat orang yang lebih tua. Orang yang kabirusin katanya. Orang yang umurnya lebih tua dari kita. Allah turunkan berkah lewat situ. Kayak tadi ini. Ada ulama, ada anak cucu, ada keluarga Nabi Muhammad. Mereka saling menghormatin, saling menghargain, saling mendukung. Seharusnya begitu juga. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, kemudian catatan sedikit. Apa? Mungkin di Ramadan jadwal taklimnya berubah kali. Ya entar di atas. Soalnya biasanya kalau Ramadan tapi subuh kan fokus ngaji. Bisa jadi mungkin nanti malam atau nanti dibuat video-video offline baru diupload lah. Pokoknya hasil begitu. Mudah-mudahan mungkin ada perubahan atau mudah-mudahan nggak berubah. Siapa tahu habis ngaji bisa diteruskan taklim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk mutawadhi'in haqqa. Mudah-mudahan Allah juga kumpul kita sama Nabi Muhammad SAW dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lebih minta maaf tahun ridhonya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.